Halo sahabat-sahabat semesta, apa kabar? Kembali dengan Ananda di reading 3 bulanan sekali untuk Twin Flame dan juga Soulmate. Gimana? Sudah ada yang cucok-cucok datang ke dalam hidup kamu? Seperti apa yang aku lihat? Kalau iya berarti prediksi untuk narik energi kamu ini ya, kita sinkron. Satu frekuensi. Nah, aku akan mulai untuk ini periodenya Juli sampai September bener. Juli sampai September, Divine Feminine dan Masculine. Untuk beberapa orang yang memang kepanggil untuk coaching selanjutnya, silahkan ambil nanti terusan readingnya ya. Tapi untuk yang tidak pun, ini akan jadi sedikit prediksi atau enggak kisi-kisi tentang apa yang bisa terjadi sesuai energi kamu sekarang. Makanya jangan lewat shuffle-nya atau kocokannya supaya kalian bisa titip energi kalian di sini ya. Dan aku juga akan story time tentang apa yang terjadi di perjalanan aku sebagai Twin Flame. Exactly. Yang datang ada. Apakah 3 orang seperti yang aku baca? 1 sampai 3 orang yang datang ke dalam hidup kamu. Nah, sebelumnya juga aku mau ini Divine Feminine, ini masculine ya, feminine soul, masculine soul, in any kind of gender, of course. Dan aku akan buat video untuk teman-temanku. Teman-teman mungkin nggak tahu ya, aku dulu memang videonya originally bahasa Inggris. Jadi itu udah sekitar setahun lebih aku sudah tidak membuatnya. Dan tentunya soul family aku yang pertama banget aku ketemu itu bule guys, karena di Indonesia aku belum tahu ada orang yang mengalami ini. Aku mendapatkan jawaban dari mereka, dan tentunya akhirnya aku berteman sama mereka. Aku buat video pun banyak narik mereka. Makanya aku akan kasih dedikasi aku buat, rasa terima kasih aku buat mereka adalah dengan membuat video mereka berbahasa Inggris sebulan sekali. Jadi jangan sensi ya, karena mereka duluan loh sebelum kalian datang yang buat aku paham perjalanan ini apa. Gitu guys. Dan baik twin sister apa nanti aku pilih kartu untuk teman-teman bule, nah aku pasti udah buatin yang bahasa Indonesianya. Saling bantu lah ya. Kayaknya banyak banget habis reading bulanan buat sesi Juni, banyak banget soalnya. Masculine soul Juli sampai September ya. Jadi juga aku tahu apa sih tema yang bakal buat video aku banyak ditonton, booming atau enggak. Tentunya cinta kan. Dan aku juga sadar aku pribadi awaken karena cinta, memang urusan cinta, love life. Makanya aku juga gak heran aku narik 80-85% lah ya, kasus-kasus per bulan itu adalah tentang itu. Nggak peduli pandemi guys, kasus yang datang itu tetap soal cinta. And that's okay. Kenapa? Karena itu adalah level yang berbeda untuk belajar spiritual dari love ya, dari love. Makanya aku nggak heran, dan jangan heran kalau nanti di video-video YouTube aku lebih banyak cinta. Tapi juga aku nggak mau kasih yang berulang-ulang itu terus ya. Apa yang dia rasakan, gimana pendapatnya. Guys, itu tuh aku pribadi ya, tahu itu bakal booming video-video kayak gitu. Tapi nggak mendidik kamu untuk sehat lahir batin. Maaf, makanya aku nggak akan buat video kayak gitu sering. Sesekali oke. Kenapa? Karena itu potensial untuk buat kamu selalu ketarik ke orangnya, selalu kepo sama urusan orang lain. Makanya aku lebih suka nge-building kamu. Itu tujuan aku. It's not only about union, it's not only about his feeling, her feelings, but also about you, tentang kamu. Bukan cuma ngurusin dia sampai kamu lupa hidup. Dan itu yang bisa aku rasakan kalau aku terus-terusan kasih kamu video seperti itu. Makanya tema aku variatif. Ya, karena I wanna build you to be a healthier person inside out. Nggak mau sampai jadi tersesat gitu, nggak mau selalu ke situ. Dan sama aku terus terang
kamu bakal dapat reading yang realistis ya. Jadi tidak semuanya muluk-muluk, tapi tidak semuanya juga yang akan hasilnya jelek guys. Kenapa? Karena kan ada yang juga jodoh kalian memang itu orangnya yang kalian pikirin kan. Tapi ingat, nggak buat semuanya, makanya ada personal reading. Aku dan Coach Belinda juga, Kiki kemarin sempat istirahat dulu karena kami kecapean ya. Waktu pandemi itu justru kami banyak banget permohonannya, demand-nya besar banget ya. Makanya kami sekarang ada fase istirahat dulu. Nanti Coach Belinda sudah ready, Juli aku akan ready, Agustus aku akan pre ya. Aku akan libur. Makanya Juli aku akan terima 2 sesi. Ya, Coach Belinda sekarang ready untuk bedah masalah kehidupan kamu. So, kita masuk ke reading Twin Flame ya. Untuk bulan Juli, kita lihat apa yang terjadi sama Divine atau Soulmate Feminine dulu. Juli 2020. 1 dan 10 ya. Wow, kontradiksi sekali. Ada sesuatu tentang happiness, kebahagiaan, ada sesuatu tentang tanggung jawab, beban. Ya, yang namanya resiko ya dalam kehidupan. Untuk bahkan memulai sesuatu yang baru itu pasti dibarengi dengan resiko, ketidakberhasilan atau kebetean. Dan banyak banget teman-teman soulmate atau twin flame feminine, kamu itu di bulan Juli seperti memulai langkah yang baru untuk kebahagiaan kamu. Sempat kamu pikir itu adalah hal terbaik, non risk, tapi begitu dijalanin, oh my god, ternyata tetap ada resiko. Iya guys, karena setiap langkah kita, tindakan kita sekecil apapun tetap mengandung resiko ya. Mau jalan ke kamar mandi kita aja kita bisa kepleset istilahnya. Apalagi kalau kita yang namanya sudah siap mencintai ya, maka kita harus siap patah hati dan terombang-ambing sama hubungan kita. Itu resikonya. Saya merasa justru feminine soul akan sangat realistis di bulan Juli. Tahu bahwa apa yang dia harapkan, apa yang dia impikan itu datang dengan beberapa degree risk atau resiko ya, derajat resiko tertentu. Dan di sini kamu saya rasa jadi tahu langkah untuk mengantisipasinya, baik ini soal karir kamu, baik ini soal hubungan baru, atau setidaknya untuk nilai kebahagiaan kamu ya, meningkatkan nilai kebahagiaan kamu. Kamu sudah sadar, kamu sudah pahami, dan mudah-mudahan kamu sudah berdamai dengan kondisi itu ya, apapun itu, tentang apapun itu. Lalu di bulan Juli, tema utama untuk masculine twin flame atau soulmate. Siapa yang jadian atau banyak kepikiran sama cintanya ya, sama twin flame atau soulmate-nya. Kalau kamu single masculine soul, kemungkinan besar kamu akan memulai sesuatu yang baru ya. Ini kok saya melihat ini lebih banyak kaitannya sama twin flame dan soulmate kamu. Beberapa orang bakal jadian nih ya, karena ini ada awal baru, ini ada kecenderungan ke situ, seperti ada rekonsiliasi, a new start ya, a new beginning. Aku ngerti sekarang. Berarti ini lebih banyak untuk orang yang bakal union nih. Kalau 3 bulan lalu lebih banyak untuk yang separate memang. Oke. Ini maskulin tahu siapa yang dia cintai, tapi dia juga tahu ini harus pakai lompatan takdir ya, leap of faith yang cukup besar. Dia tahu ini harus dijalankan dengan pelan-pelan dijalani. Dan apakah itu yang buat femininnya terbebani? Ataukah ini untuk orang baru ya, dua-duanya? But whatever, kalian tahu mencintai itu melibatkan resiko. Ya, dan di sini saya merasa maskulin lebih bisa berdamai dengan situasi itu, namanya juga jalanin aja. Feminin, kamu kebanyakan melihat sisi negatifnya. Jadi kamu tidak bisa menikmati sang awal baru apapun itu ya, baik soal cinta, karir ataupun kebahagiaan kamu, hobi-hobi kamu itu. Ya, di sini saya rasakan akan ada penyesuaian, akan ada kebahagiaan yang akan melibatkan
sebuah realita ya, perubahan pola pikir tentang impian itu pasti datang tetap dengan beberapa kelemahan atau keburukan. Bersikaplah seperti maskulin, jalanin aja. Toh juga ini kamu yang putuskan, maka kamu harus sudah siap. Jangan berharap semuanya seperti fairy tale akan berakhir semulus itu, happily ever after. No such thing like that ya guys, nggak ada yang namanya happily ever after. Pasti kita akan ada, bahkan Cinderella mungkin sama suaminya juga penyesuaian, adaptasi. Pada waktu itu mereka sudah menikah. So don't worry, saya rasa saat kamu mulai berdamai dengan situasi itu, kondisinya akan lebih baik. Jadi sekarang kita masuk ke Agustus ya. Tuh kan, femininnya sudah mulai balance, seimbang. What happened to you? Patah hati. Oke, saya buka yang maskulin sekalian ya. The Tower and Page of Cups. Wow, ada sesuatu yang benar-benar akan ngebuka pola pikir kalian berdua ya, maskulin dan feminin. Padahal feminin sudah mencapai titik keseimbangan, tapi justru saat dia sudah mencapai titik keseimbangan, titik legowo, ikhlasnya, dia harus menghadapi patah hati atau menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Kayaknya kamu dapat sesuatu yang kamu mau, kamu happy banget, tapi begitu dijalanin ternyata tidak seindah itu. Dan akhirnya apa? Kamu harus berdamai bahwa apa yang kamu mau itu bukan yang terbaik buat kamu. Kalau maskulin, ya karena kamu keras kepala jadi ada the tower moment atau sebuah momen kilat menyambar tiba-tiba ya dan meruntuhkan semua hasil kerja keras kamu atau hati kamu yang akhirnya apa? Kamu tahu apa yang mau kamu berikan atau siapa, apa, kayak apa hal yang kamu butuhkan. Kayaknya ini udah deep banget ya guys ya. Ini terutama untuk teman-teman yang susah banget untuk maju dalam kehidupan, terus stuck di masa lalu. Kamu tuh akan dikasih teaser atau sedikit godaan, ditis sama semesta untuk dapetin apa yang kamu mau. Dan begitu kamu jalanin, jeder, gila ternyata selama ini aku kekeh sama hal yang bukan buat aku, yang gak baik buat aku. Dan itu akan membuka mata kalian, membuka mata bahwa aku tuh sebenarnya butuhnya yang kayak gini aja loh. Aku gak butuh yang kayak gitu banget. Ini bukan cuma soal label twin flame dan soulmate. Ya aku senang ketemu spiritual connections karena itu membuka aku pada awakening. Tapi apakah mereka yang akan menjadi tujuan aku dalam kehidupan ini? Misi jiwa ya, sebagai pasangan kan misi juga itu, sebagai istri suami itu juga misi karena akan menjadi orang tua atau berpartner dalam kehidupan. Dan mungkinkah apa yang kalian mau selama ini ternyata tidak seindah itu? Dan akhirnya kalian membangun lagi impian baru yang lebih sesuai sama vibrasi kalian saat ini. Kalian tuh jadi kayak yang digoda ngedapetin sesuatu hanya untuk diperlihatkan. Nah sekarang kamu tahu kan, bukan itu yang baik buat kamu. Jadi lepaskan ego kamu dan serahkan pada kami. Deg-degan gue nih membaca September. Oke, we'll see. Feminine September. Tuh kan, kamu jadi strong. Masuk ke divine feminine energy atau the moon. Masculine soul, what about you? Ten of Pentacles, this is the things that you really wish. Bener-bener loh. Ten of Cups, God. Susah-susah dulu guys. September ada sesuatu yang indah yang terjadi. Dan memang sih ya, namanya Agustus yang sorry to say, memang aku merasakan energi yang cukup kuat soal bencana dan ini masih sangat kuat guys. Nggak nakut-nakutin tapi kita waspada aja ya. Nanti aku buat energi update deket-deket itu untuk kasih kewaspadaan buat teman-teman. Kita doain supaya enggak, ini bisa saja terjadi soal itu ya. Momen tiba-tiba meruntuhkan sesuatu, mematahkan hati kamu, dan di September ada pemulihan. Saya ngerasa feminine soul akan sangat kuat. Dan Queen of Wands ini adalah orang yang sangat percaya diri loh sama apa yang dia mau. Dia nggak mau ditawar. Gue tuh harus sama orang kayak gini. Dan lu nggak bisa menawar si harga gue gitu. Dia punya self love yang sangat tinggi dan cenderung overconfident. Kenapa? Karena saya merasakan setelah kamu diangkat ketakutannya, kamu mendapatkan sebuah vibrasi
sebuah frekuensi atau sebuah peningkatan, which is ascension, di mana kamu bisa tahu ya, apa sih yang sebenarnya memenuhi aku, apa sih yang enggak, gimana sih caranya untuk jadi versi terbaik diri aku, apakah itu bergantung sama laki-laki ataukah sama masculine soul ya, ataukah itu sebenarnya ada di aku dulu, baru aku bisa narik orang yang sama. Dan masculine soul, dengan semua yang sudah kamu alami, entahlah ya, saya tapi merasakan ada sesuatu yang kamu capai di September dengan Ten of Pentacles dan Ten of Cups. Ini memenuhi banget loh buat kamu, memenuhi hati, emotionally, materially, atau sesuatu di dunia nyata yang bisa kamu rasakan pencapaiannya. Bener-bener deh kalau aku baca Twin Flame tuh rasanya pengen mual ya, dan juga pengen sendawa terus. Makanya it's heavy for me. Iya, di sini juga saya merasakan kamu tuh ditempa untuk membuka potensi terbaik kamu, ya, feminine soul. Dan itu harus datang dari kegelapan dulu, baru kamu menemukan cahaya kamu. Nah, kalau masculine, kamu ya ditempa untuk dapetin hal yang benar-benar kamu mau. Sebuah cita-cita, ten completion juga bisa ya. Pemutusan karmic cycle dengan mungkin twin flame dan soulmate kamu, sehingga kamu bisa menemukan arti kebahagiaan sesungguhnya. Oh by the way guys, saya pernah ceritakan soal perpisahan twin flame dan soulmate, dimana perpisahan twin flame in separations. Saya bilang kan kalau misalnya kita udah putus koneksinya, kita bakal ada pemutusan di fisik ya, dan kamu bisa sakit. Waktu itu saya vertigo, dan tahun ini 2020 saya putuskan karmic tie-nya dengan soulmate saya, yang terjadi apa, heart chakra saya bleeding. Ya ada konflik besar sama dia, dan saya nggak bisa maafin, sampai akhirnya itu buat saya broken hearts, bener-bener sakit hati ya. sakit hatinya. Dan besoknya saya berdarah di jantung. Ya, saya mau cerita ini sama kamu, ini story time saya. Jadi begitu saya putuskan, sebenarnya karma itu ya, karma antara aku sama dia itu bisa diputus dengan ringan. Tapi pada momen itu tiba-tiba ada beban berat di aku, dan aku kesal. Kok gitu sih tanggapannya? Kok gitu banget sih dia? Kayak orang gak punya hati. Terus akhirnya apa? Aku marah dong. Setelah aku marah, terputus tapi dengan paksa, you know lah, kan luka-luka ya. Dan aku kaget banget begitu ada, sempat kan aku hilang berapa 2 mingguan ya karena aku harus nyembuhin itu dulu. Dibantu guide salam juga untuk benar-benar healing kayak broken hearts mungkin ya, tapi itu lebih ke karmic zaman jadul, the tower moment. Kalau kami nggak bayar itu, kami nggak akan pernah jadi teman, dan sampai sekarang saya nggak tahu saya bisa teman atau nggak sama dia. Cuman begitu itu keputus, ada orang lain yang datang ke dalam hidup saya, beberapa orang. Jadi kayak ngebersihin yang itu, cuman karena saya waktu itu kedorong cepet, jadinya harus sesakit itu. Kamu tidak harus begitu, kamu bisa pelan-pelan. Tapi kalau kamu tetap aja kekeh gitu ya sama pendapat kamu, tidak melihat gejala alam, tidak melihat petunjuk bahwa ini orang gak sehat buat kamu, the tower ini bisa jadi yang datang ke dalam hidup kamu. Jedar, kayak saya. Keputus tapi dengan sakit. Selesai saya dapat karmic completion ya. Ya. Jadi hati-hati, makanya saya bilang kalau misalnya kita berpisah dengan baik-baik, kan masih bisa kita ingat yang indah-indahnya ya. Tapi kalau tidak ya selamanya dia memorinya akan buruk dalam hidup kita, dalam kepala kita. Nah, saya sebenarnya pilihnya maunya baik-baik ya, tapi ya sebenarnya memang dituntun untuk jeblakin aja. Itu nggak baik buat kamu juga diperlakukan begitu. Akhirnya sudah putus dengan sakit, dan sangat sakit. Jadi jangan panik banget kan, jantung saya kok di heart chakra pas yang bleeding gitu. Dan akhirnya saya sembuhin selama seminggu, sudah selesai pendarahannya. Lalu saya ikhlasin, saya bilang ya sudah, kalau memang bahkan temenan saja nggak bisa dalam masa kehidupan ini, saya ikhlas. Semoga dia dapat yang terbaik dalam sisi apapun, semoga saya juga dapat. Dan mulai kebuka. Seperti itu adalah hambatan terbesar saya, yang saya rasakan ini yang akan kalian temukan, terutama di Agustus.
kalian menemukan hambatan terbesar kalian dalam cinta yang akan kalian putus. Dan prosesnya saya nggak ngomong enak, karena saya sudah ngalamin. Makanya guys, coaching sama saya mahal. Kenapa? Karena saya badannya kuotanya limited ya, badannya bener-bener limited. Saya kan nggak sesehat orang normal ya. Secara mental saya kuat untuk menganalisa apa sakit hati terdalam manusia, tapi secara fisik untuk aktivitas biasa saya sudah tidak bisa kayak gitu lagi. Saya dikasih batas, karena mungkin kalau misalnya saya masih sehat, saya bakal keluar lagi ya, bergaul, dan akhirnya tidak spiritual banget. Makanya saya dikasih ini sampai mungkin one day saya benar-benar healing, karena saya kan proses dari 2015 ini sudah semakin baik setiap tahun. Sekarang mimisannya sudah jarang. Kemarin pertama kali mimisan lagi 2020, pertama kali lagi. Sementara dulu dari waktu buat video-video tarot pertama, habis buat video tarot sudah mimisan saya. Jadi sorry kalau saya sekarang mengurangi buat video ini. Kenapa? Karena saya ngerasa lebih sehat kalau saya tidak terobsesi sama membuat video terus-menerus ya. Agar video saya sudah 400, jadi bakal naik terus subscriber ya. So, ada sesuatu yang akan bantu kamu memutus karmic cycle. Enak nggak prosesnya? Tidak. Tapi begitu kamu menjalaninya dan berhasil melakukannya, kamu akan dapat kekuatan terbesar kamu. Ini namanya ascension ya, peningkatan. Bukan cuman awakening lagi, karena awakening pasti kamu nggak akan, kalau belum awakening kamu pasti nggak akan nemu konsep twin flame sama soulmate. Kamu nggak akan nemu itu. Itu semua ada di tarot. Makanya lucu ya, kalau misalnya ada orang ngoceh soal twin flame, itu nggak ada segala, tapi dia baca tarot. Saya bingung deh, soalnya kan di tarot sendiri ada ini soulmate, the lovers itu twin flame. Nah sekarang pahami dulu, kamu awaken ke sini untuk menyelesaikannya. Percaya nggak percaya, memang koneksi yang sekuat ini ada. Tapi apakah dia yang paling istimewa? Bagi saya yang paling istimewa adalah yang akan berakhir dengan kita. Itu sih, itu kan jodoh kita yang paling istimewa. Tapi sebelum kita menemukan dia, untuk beberapa orang harus berproses untuk ketemu sama orang-orang yang melatih dia supaya siap dengan si jodohnya. Dan ini saya ngelihat masa training kamu. Entah jodohmu adalah si cinta sejatimu, itu adalah si soulmate dan twin flame, atau ada yang lebih baik lagi. Karena kamu akan nemuin momen kebenarannya. Dan saat ini orang-orang yang masih menyangkal ini orangnya atau bukan, sementara itu sebenarnya bukan jodohnya, akan disadarkan, dan itu sakit banget sadarnya. Karena kamu dari dulu dikasih tahu gak mau tahu. Saya maunya dia. Masuknya ego dan obsesi, bukan lagi cinta tanpa syarat. Makanya saya udah gak mau buat ini setiap bulan guys. Saya gak mau buat kamu ke situ terus. Saya pengen kamu punya waktu untuk memikirkan ini orang baik atau tidak dari tindakannya. Ya, mau cewek, mau cowok, saya pengen kamu bisa memikirkan itu. Bukan cuma soal soulmate dan twin flame-nya, tapi soal kita realistis. Ini bisa bersatu tidak? Ini kerjasamanya apa antara kita? Apakah cuma gue yang maju ke dia? Kalau gitu kamu juga gak bisa dong. Kamu bakal terbebani sendiri, karena kamu menanggung semuanya sendiri. Sementara dalam cinta tuh gak kayak gitu. Percaya sama kakak sudah menikah nak. Nah ini deh, percaya kakak sudah menikah. Dan sudah pernah menikah maksudnya ya. Sudah pernah. Dan saya tahu dua-duanya tuh kerja sama. Dia sayangnya segitu, gak buat saya komplain, saya segitu. Sama-sama memenuhi. Jadi ini akan membuat kamu sadar di 3 bulan ke depannya. Ini yang akan buat kamu ngeh ini orangnya atau bukan. Makanya kayak kamu akan confident, kamu akan menemukan impian kamu yang memenuhi kamu. Begitu kamu berdamai dengan kondisi itu, baik dia orangnya atau ada yang lebih baik, atau kamu fokusnya ke hal lain dulu, bukan cinta ya. Dan tema semesta setiap bulannya. Domestic harmony, kebahagiaan diri, 10 lagi. 10. Jadi ada sesuatu yang akan diakhiri di sini untuk kedamaian batin kamu sendiri, dan kamu akan memenuhi itu di bulan selanjutnya
benar-benar menyadari, meskipun harus ada proses dukanya dulu ya, sedihnya dulu, tapi kemudian kamu maju ke hal yang jauh lebih memenuhi kamu. Bulan Agustus, cinta pada diri kamu. Ini benar-benar 7 ya, reflections, masa-masa cerminan diri, masa-masa melihat ke dalam untuk tahu ini benar gak sih yang terbaik buat aku, ini ego aku, atau ini adalah cinta sejati aku. Dan di situ ada cinta terhadap diri sendiri ya, karena kamu gak mau menyanyiakan sesuatu, berusaha untuk hal yang tidak berusaha sama seperti usaha kamu. Dan di situ akhirnya kamu memutusnya, kamu bisa maju ke hal yang kamu impikan. Perseverance adalah menjaga, mempertahankan kekuatan kamu, mempertahankan impian kamu, mempertahankan apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu obsesikan. Jadi kayak dipretelin satu-satu hal yang sebenarnya enggak, itu bukan cinta sayang, katanya semesta. Itu bukan cinta, itu adalah obsesi. Itu adalah keinginan memiliki yang tidak tertahankan, dan itu menjauhkan kamu dari yang namanya spiritualitas, dari yang namanya melepas. Ya, ada beberapa orang yang resistance atau menolak sehingga agak keras nanti pelajarannya. Tapi begitu orang ini menerima, pesat banget kemajuannya, pesat banget. Synchronicity, semesta akan bicara denganmu, malaikat, dewa dewi atau yang maha kuasa akan bicara denganmu melalui synchronicity. Bisa angel numbers, bisa kejadian apa yang kamu pikirin tiba-tiba ada di hadapan kamu, bisa kamu lagi mikirin twin flame dan soulmate kamu, dia ngechat segala ini. Karena apa? Kamu akan disuruh menyelesaikan sesuatu yang belum selesai untuk memulai sesuatu yang jauh lebih cocok buat kamu. Apakah itu selalu enak? Tidak, terus terang nggak selalu. Tapi begitu kita jalanin ke sesuatu yang kita temukan ya pada waktu kita melepas itu, biasanya jadi hal yang oh God, kenapa gue nggak ngelihat ini dari dulu? Kenapa gue nggak bisa sadar orang ini dari dulu adalah yang terbaik buat gue? Karena belum selesai urusan sama soulmate dan twin flame-nya. Begitu sudah selesai, kamu bisa tahu orang ini yang terbaik atau tidak ya. Kalau belum, maka kamu gak bakal bisa ngebuka gerbang buat cinta sejati kamu. Apa sih yang ingin semesta berikan? Lessons apa sih untuk twin flame dan soulmate ini? Waktu. Gila, ketahanan banget. Go the distance. Regeneration. Ya, karmic cycle yang tidak pernah kelar. The tribe. Hoki kamu nih. Pelajarannya adalah kesabaran, kekuatan, kekonsistenan, regenerasi, perubahan diri kamu sampai ke sel-sel kamu untuk meningkat. Kenapa? Karena kamu akan memutus sebuah karmic cycle yang melingkar-lingkar kayak gitu aja, round and round, terus-terusan begitu seumur hidup kamu. Di cinta lah, di karir lah, di bisnis lah, di pertemanan lah, kamu akan dijejelin kamu akan dipaksa melihat kenyataannya, dan kamu harus akui supaya nggak numpuk lagi dan masuk lagi ke lingkaran yang sama. Makanya kayak kamu harus lebih ekstra waspada ya. Kamu harus benar-benar melek dan sadar sepenuhnya apa sih yang menghantam kamu gitu-gitu lagi di 3 bulan ke depan. Sampai September kamu bisa perhatikan semesta kasih kamu pelajaran di mana sih? Kok itu terus ya? Kok di sini lagi? Kok gini lagi sih sama twin flame aku, sama soulmate aku? Kayak nggak kelar-kelar gitu. Dan waktunya kamu memutus itu. Karena ini adalah regenerasi kamu untuk menjadi orang yang berhasil akhirnya lahir ke bumi untuk memutus ya. Be the queen of wands, bisa memutus secara supra, secara spiritual apapun yang menghambat kamu, diam-diam di batin kamu. Moon, rahasia terungkap, kamu bisa memutus karmic cycle,
kamu bisa buat diri kamu maju ke hal baru, dan setelah ini kamu bisa manggil yang sesungguhnya buat kamu. Ya, kamu bisa manggil your tribes, keluarga jiwamu yang sejati, bahkan cinta sejati kamu. Ada orphan. Mungkin rasa kesendirian ini bakal terus kamu rasain pada waktu proses, karena saya sadar di proses awakening, di proses peningkatan atau ascension, itu kita banyakkan sendiri supaya nggak lebih berat. Kita harus banyak membedah, memecahkan masalah kita sendiri. Kan namanya spiritual awakening, spirit, jiwa kita sendiri. Baru pada waktu yang tepat dia akan datang, tribes, your tribes. Dan ini tribes-nya akan bawa kamu keberuntungan, kebahagiaan, fulfillment ya. Gak kayak dulu selalu bawa kamu pada masalah demi masalah lagi. Dan karma gak bisa kamu lolos gitu aja. Gimana Kak cara bayar karma? Pertama berderma ya. Berderma sebanyak-banyaknya. Tapi namanya yang harus dibayar harus kamu bayar, kamu harus hadepin. Kalau enggak ya kamu gak bisa memutus itu. Dan di sini saya lihat udah ada kesempatan memutus. Caranya gimana itu akan saya bedah di lanjutannya. Apa pesan dari twin flame kamu dan soulmate kamu? Gimana cara membantu supaya siklus karmamu ini bantu cepat terputus ya, atau enggak ya setidaknya mendukung untuk arah pemutusan tali karma yang membelit kamu, membelenggu bertahun-tahun. Terutama soal twin flame dan soulmate-mu. Mudah-mudahan bisa bantu juga di sisi kehidupanmu yang lain. Nah, ini harganya 300.000 guys, karena lebih berat dibandingkan focus healing biasa, twin flame dan soulmate ya. Untuk 3 bulan energinya, jadi cuma satu video lanjutan untuk 3 bulan ke depan. Semoga ini bisa bantu kamu melihat ya bahwa ada sesuatu yang akan datang untuk menyadarkan kamu akan siklus karma yang tidak pernah kamu putus. Ya, supaya sadar, itu harus kamu lepasin. Cuman akan ada penyangkalan, akan ada penolakan, sampai akhirnya kamu benar-benar harus menerima itu untuk kehidupan kamu yang jauh lebih bahagia lagi. Oke guys, kalau misalnya kamu ready untuk melihat lanjutannya, silahkan pesan ke Mas Kiki. Nomornya aku taruh di bawah ya, yang khusus pesan nomornya beda dengan yang pesan reading. Jadi yang di bawah ini khusus untuk limited video terusannya. I'll see you again soon, 3 bulan ke depan. Alright, take care guys, sending you so much love and light. Dadah.